Natal dari luar kebetulan, terus pohon Natalnya hidup gitu. Jadi ini tuh pohon legend namanya Nobilis Firpi gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener wangi pohon Natal dan Christmas gitu. Jadi aku pengen ngerasain wanginya tuh kayak apa, dan memang wangi banget, beda banget ya. Selain kemenangan perdana Timnas Garuda di ajang Piala ASEAN 2024, kejutan juga tak kalah pecah mengguncang rumah tangga artis Sandra Dewi. Bagaimana tidak, hari Senin kemarin, sidang kasus dugaan mega korupsi yang harus dijalani Harvey Moise, suami Sandra Dewi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak seperti biasanya, tak ikut dihadiri oleh Sandra Dewi. Uniknya, meski tak dihadiri oleh Sandra Dewi, Harvey terlihat memasuki ruangan sidang dengan tenang dan penampilan yang tetap klimis dan rapi, yakni mengenakan kemeja putih yang terlihat mahal, lengkap dengan rambut yang tertata rapi. Ketika Harvey menghadapi sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa itu pun kian mengulik kejutan, karena Harvey bahkan sempat menyapa awak wartawan dengan ramah saat rehat sidang. Tapi semua mendadak berubah tegang ketika sidang kembali dilanjutkan hingga malam hari dan tuntutan jaksa pun pecah secara mengejutkan. Pasalnya tak main-main, Harvey dituntut 12 tahun penjara lengkap dengan denda 1 miliar rupiah serta kewajiban mengganti kerugian negara sebesar 210 miliar rupiah. Yang sontak saja mengubah sikap Harvey dari yang semula tenang jadi mendadak bungkam 1000 bahasa. Ada apa dengan Harvey Moise? Mungkinkah mendengar tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa membuat Harvey Moise shock? Lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan PP nomor 150 tahun 2000 untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan, dan volume tanah. Halo Mas. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moise dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan namanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Tadi kita udah dengar ya, untuk klien kami Harvey itu dituntutnya pidana 12 tahun, denda 1 miliar ya, atau kurungan 1 tahun sama uang pengganti 210 miliar. Fakta persidangan bahwa angka 30 juta dolar atau 420 miliar itu atas dasar keterangan dari saksi Helena yang dipaksa untuk ngomong 30 juta dolar. Ya kan dia beberapa kali terhadap tuduhannya juga geleng-geleng kepala ya, karena dia nggak ngerti kenapa gitu. Yang pasti kita akan ngajuin pledoi ya. Minggu depan kan sesuai dengan jadwal. Yang jelas, tuntutan jaksa yang mengulik angka 12 tahun penjara lengkap dengan pembayaran denda 210 miliar untuk Harvey Moise sontak menjadi kado Natal yang pahit bagi Sandra Dewi. Bagaimana tidak, tinggal menghitung hari jelang Natal dan perayaan Tahun Baru, tapi Sandra Dewi tak lagi bisa menyambut momen Natal dengan kemeriahan mewah seperti sebelumnya.
Sandra yang biasanya merayakan momen Natal dan Tahun Baru dengan penuh totalitas serta mewah bersama Harvey Muiz bahkan sempat membuat geger netizen tahun lalu. Karena Sandra Dewi sampai secara khusus membeli pohon Natal hidup yang didatangkan langsung atau impor dari Amerika Serikat demi merasakan sensasi Natal yang berbeda. Tak hanya itu, bersama sang suami pula, Sandra Dewi selalu melanjutkan momen Natal keluarga mereka dengan menghabiskan liburan tahun baru nan mewah ke luar negeri sambil merayakan ulang tahun putra mereka. Yang uniknya, serba diwarnai akses VVIP yang tentunya mahal. Dengan berlibur ke Amerika hingga mengunjungi taman bermain favorit keluarga mereka, yakni Disneyland yang juga menjadi tempat pesta pernikahannya dulu. Tapi kini, alih-alih bisa merayakan Natal bersama dengan Harvey Muiz sang suami, untuk dekorasi Natal pun Sandra Dewi tak bisa lagi pamer kemewahan. Tak ada lagi pohon Natal super mahal impor dari Amerika. Untuk perayaan Natal kali ini, Sandra Dewi bahkan hanya menunjukkan susunan balok kayu bersama lampu yang menyerupai jeruji besi namun bernuansa Natal. Bahkan kebiasaan Harvey yang jor-joran memberi hadiah Natal uang sebesar 200 juta untuk adik-adiknya pun ikut terungkap di persidangan, seolah menggambarkan kehidupan mewah yang mereka jalani. Iya dong, aku import pohon Natal dari luar kebetulan, terus pohon Natalnya hidup gitu. Jadi ini tuh pohon legend namanya Nobilis Firpi gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener wangi pohon Natal dan Christmas gitu. Jadi aku pengen ngerasain wanginya tuh kayak apa, dan memang wangi banget, beda banget ya. Oke, I wanna say bye-bye sama Sleeping Beauty Castle. Sebagai anak Disney, aku sudah melakukan kewajibanku untuk ke Disneyland Park. And then now aku mau ke Disney Studio. Kita pindah ke Walt Disney Studio. Jadi kalau ada Disneyland di Tokyo misalnya, ada Disney Sea. Kalau di Hollywood kan yang di LA kan Disneyland sama Disney Studio, ini juga Walt Disney Studio. Saya sudah mendapatkan hadiah Natal di awal bulan ini. Pokoknya saya lagi seneng-senengnya banget dan lagi dimanjain banget lah. Transfer juga, sudah pernah melakukan transfer masing-masing 200 juta untuk hadiah ulang tahun adik saudara dan adik ipar saudara ya? Bukan ulang tahun yang mulai itu saya Natalan ya? Iya, Natalan. Betul, Akhir tahun. 200 juta. Betul. Natalan ya? Iya, Natalan. Betul, Akhir 200 juta. Betul. Perayaan Natal Sandra Dewi yang mendadak turun kelas secara drastis turut mengulik nasib miris yang harus dijalani Sandra Dewi akibat sang suami tersandung kasus dugaan mega korupsi tambang timah. Pasalnya, gara-gara kasus hukum bukan cuma sederet aset dan harta Harvey seperti rumah mewah, mobil sporty yang disita, tapi juga jajaran barang mewah milik Sandra seperti deretan tas mewahnya yang bernilai hingga miliaran rupiah juga ikut disita. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Selain harta yang disita, rekening tabungan Sandra Dewi pun ikut diblokir, sehingga membuat Sandra Dewi jadi mendadak berubah nasib. Dari artis yang selalu bergelimang harta dan bisa menikmati Natal dan liburan tahun baru dengan mewah, kini konon bahkan harus meminjam dana talangan ke sejumlah pihak untuk menutupi kebutuhan hidupnya saat ini. Harvey pun sampai minta maaf dan menjelaskannya di sidang sebelumnya. Terlalu sedih, benarkah? Karena itu, Sandra Dewi tak lagi menghadiri sidang kasus Harvey pada hari Senin kemarin. Padahal sebelumnya, Sandra Dewi begitu rajin dan mesra memberikan dukungan untuk sang suami.
Semua itu seolah menjadi kado pahit tak hanya Natal, tapi juga kado pahit ulang tahun Harvey Muiz yang ke-39 tahun pada tanggal 30 November lalu. Pak. Satu atau dua rekening yang saya sama sekali tidak pernah tahu punya istri saya. Dan belakangan saya baru tahu bahwa itu adalah tabungannya dia dari dia pertama kali merantau ke Jakarta. Berapa, 25-30 tahun lalu, ngejar mimpinya dia untuk jadi artis. Kemudian itu dia adalah orang yang paling hemat yang saya tahu, yang paling pintar menabung. Lalu itu saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah akses, dia juga tidak pernah kasih transfer ke saya, tapi itu juga ikut diblokir. Sampai sekarang saya tiap bulan harus meminjam uang karena benar-benar tidak ada lagi uang. Yang rekening yang tidak diblokir itu tidak ada lagi karena jadi sekarang hidup sehari-hari meminjam. Setiap minggu atau setiap bulan saya harus pinjam orang. Dari zaman aku single, aku sudah sangat pintar mengatur keuangan. Jadi memang aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja. Tapi setelah punya anak, punya suami, aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Dan rupanya tak hanya menjadi kado pahit Natal tahun ini, kasus hukum yang menjerat Harvey Muiz suami Sandra Dewi juga menjadi kado pahit karena Harvey baru saja berulang tahun yang ke-39 di tanggal 30 November kemarin. Masih teringat jelas berbagai momen mewah ulang tahun Harvey yang digelar di luar negeri ataupun menyewa restoran mahal. Namun kini harus merayakan di balik jeruji besi. Ya selama 7 tahun menikah saya baru pertama kali kasih kado sama suami. Kenapa? Karena suami saya sebenarnya susah. Saya kalau ngasih kado pasti kayak kita tesnya beda banget. Dia orangnya sangat simpel. Nah kebetulan untungnya suami aku tuh dapat rezeki nikah itu kerja, kan dia kerjanya tadinya 1, sekarang 2 nih, banyak nih. Jadi dia tuh sering keluar kota. Jadi Selasa sampai Jumat dia keluar kota kerja. Aduh aku bilang enak banget.